Tidak bisa dipungkiri negara tetangga Indonesia, Malaysia akui level timnas Indonesia jauh di atas mereka level Asia. PNGAMAT sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Mari kita kupas berita di video ini. Kagum bisa gilas Arab Saudi. Pengamat Malaysia ketar-ketir Malaysia diganyang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pengamat Malaysia negeri jiran, Prof. Dr. Zulakbal Abd Karim khawatir jika timnas Malaysia mendapat ujian sulit dari timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mari kita kupas beritanya. Skuad timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali untuk ikuti TC persiapan Piala AFF 2024, tapi pemain abroad belum nongol. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember. Sebelum skuad asuhan Shin Tae-yong terbang menuju Yangon untuk menghadapi Myanmar. Mari kita kupas beritanya. Tidak bisa dipungkiri negara tetangga Indonesia, Malaysia akui level timnas Indonesia jauh di atas mereka level Asia. PNGAMAT sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Mari kita kupas berita di video ini. Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah timnas Indonesia termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu Zakaria Rahim tidak kaget ketika pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab mayoritas pemain utama timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika saya melihat daftar pemain timnas Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior dalam kurung Asnawi Mangkualam. Sementara itu mayoritas lainnya adalah pemain U-22. Kita bisa menganggap timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik mereka karena mereka banyak bertanding di tingkat Asia, kata Zakaria Rahim. Okeson mengutip dari berita harian. Tahu level Malaysia belum seperti timnas Indonesia, Zakaria Rahim melemparkan saran kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM. Ia meminta FAM menurunkan skuad terbaik untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini. Saya tidak terkejut ketika ada klub yang tidak melepas pemain mereka ke tim nasional. Namun kami dalam kurung Malaysia harus menurunkan pemain terbaik yang kami miliki untuk AFF. Kami ingin meraih gelar juara Piala AFF untuk meningkatkan semangat para pemain, pelatih, dan supporter lanjutnya. Timnas Malaysia tergabung di grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sekilas, Thailand merupakan lawan terkuat yang akan dihadapi Malaysia di fase grup. Namun, pada faktanya Kamboja dan Singapura bisa saja menghukum mereka. Terlebih Kamboja, mereka sedang gencar-genacarnya melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir. Kagum bisa gilas Arab Saudi. Pengamat Malaysia ketar-ketir Malaysia diganyang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pengamat Malaysia negeri jiran,
Prof. Dr. Zulakbal Abdkarim khawatir jika Timnas Malaysia mendapat ujian sulit dari Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mari kita kupas beritanya. Ia mengingatkan penggemar Timnas Malaysia untuk realistis karena skuad Timnas Malaysia tak diisi oleh Dream Team. Hal itu karena ASEAN Cup 2024 digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub tak wajib melepas pemain. ASEAN Cup 2024 ini digelar mulai 8 Desember 2024. Saya kira kami bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kami ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, kata Zulakbal Abdkarim, dilansir dari Baharian. Selama ini kita melihat Piala AFF menjadi turnamen yang kompetitif dan menantang. Jadi, ketika harus menggunakan skuad kedua tentu kita tidak boleh terlalu berharap, nanti kita akan kecewa. Timnas Indonesia berpose menjelang kick-off laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19/11/2024. Tim-tim lain juga semakin berkembang dari hari ke hari dan mereka menganggapnya serius meski turnamen ini di luar kalender FIFA, ujarnya. Ia menilai bahwa beberapa lawan bisa menjadi penantang berat Malaysia di turnamen ini, di antara ialah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini menurunkan pemain muda. Akan tetapi beberapa pemain yang masuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia lalu juga dipanggil Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ferrari, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Marcelino adalah nama paling mentereng setelah membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Zulakbal Abdkarim menilai bisa mengalahkan Arab Saudi adalah suatu hal yang luar biasa. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi itu bukan prestasi biasa. Jadi kita harus hati-hati menurunkan skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberikan tantangan yang besar, ujarnya. Di ASEAN Cup 2024, Malaysia berada di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali untuk ikuti TC persiapan Piala AFF 2024, tapi pemain abroad belum nongol. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember. Sebelum skuad asuhan Shin Tae-yong terbang menuju Yangon untuk menghadapi Myanmar. Mari kita kupas beritanya. Dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 sudah tiba di Bali. Dalam rombongan ini turut terlihat asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto. Lalu dari deretan pemain ada Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kader Aral. Hanya saja dalam rombongan ini tidak terlihat para pemain yang abroad alias bermain di luar negeri. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner belum gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Sebanyak 33 pemain telah mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah pemain muda yang berusia di bawah 22 tahun. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di ajang ASEAN Championship atau yang dikenal dengan nama Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar. Timnas Indonesia bakal melawan Myanmar pada laga pertama grup B Piala AFF 2024 Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Tuwina Youth Training Center Stadium Yangon. Ini ramalan legenda Barcelona Ronaldinho soal Timnas Indonesia yang terbukti benar. RAMALAN legenda Barcelona Ronaldinho soal Timnas Indonesia terbukti benar adanya.
Hal itu terbukti dari bagaimana perkembangan skuad Garuda saat ini. Mari temukan jawaban di video ini. Seperti diketahui, Ronaldinho sempat berkunjung dan mengikuti fan match di Indonesia pada 2022. Kala itu ia diundang RANS Nusantara FC untuk ikut bermain di laga Trofeo Meet the Start menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu 26 Juni 2022 itu, Ronaldinho bermain selama 30 menit. Sayangnya di laga itu RANS Nusantara FC kalah 2-4 dari Persik Kediri di babak adu penalti setelah bermain 0-0 di waktu normal. Tak hanya bermain, legenda Barcelona dan timnas Brasil itu juga mengunjungi markas RANS Nusantara FC yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk II di Tangerang. Dalam lawatan itu, Ronaldinho mengungkapkan pendapatnya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi, di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho pada 2022 lalu. Seiring berjalannya waktu, perkataan pemain asal Brasil itu mulai terbukti benar. Hal-hal bagus berupa prestasi terus berdatangan ke timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Salah satunya di mana seluruh tim kelompok umur timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Mulai dari timnas Indonesia U-16, U-20, U-23 hingga tim senior. Khusus di tim senior, timnas Indonesia bahkan bukan hanya lolos ke Piala Asia, namun memiliki peluang besar melaju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Media Vietnam gemetar lihat kegarangan timnas Indonesia, diyakini tetap berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 melihat ketangguhan timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda makin akan berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mari temukan jawaban di video ini. Media Vietnam itu memberi peringatan kepada timnas Vietnam. Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan timnas Indonesia. Sohaven menganggap timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal kondisi timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui, Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Sementara skuad Garuda, mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun. Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, Sohaven menganggap timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya. Meski banyak mempertemukan pemain U-21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024, tulis Sohaven, didukil pada Rabu 27 November 2024. Sohaven menganggap sebagian besar pemain timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi beberapa pemain diantaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan di tim senior.
Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U-Strip 21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda, tulis Soha VN. Dengan padatnya pertandingan di Piala ASEAN 2024 dalam kurung, rata-rata lebih dari 3 hari per pertandingan, sangat penting juga bagi para pemain untuk segera memulihkan kekuatan fisiknya. Sebab Indonesia masih menjadi lawan tangguh di turnamen tahun ini, lanjut tulisan tersebut. Diketahui timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan berada dalam satu grup di Piala AFF 2024. Selain kedua tim itu, Myanmar, Filipina, dan Laos juga akan memanaskan persaingan di grup B. Turnamen Piala AFF sendiri akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baik Vietnam maupun timnas Indonesia sudah ancang-ancang mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong panggil Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024 buat netizen Filipina keheranan. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain senior yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk mengikuti turnamen 2 tahunan itu. Mari temukan jawaban di video ini. Selain Marcelino Ferdinand, pelatih asal Korea Selatan itu juga memanggil beberapa nama senior lain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk pun turut dipanggil oleh STY untuk memperkuat Garuda di Piala AFF 2024 yang bergulir pada Desember nanti. Namun, khusus Rafael Struijk, klubnya Brisbane Roar hanya mengizinkan melepasnya jika Indonesia berhasil menembus babak semifinal dan final. Terkait keputusan PSSI dan Shin Tae-yong ini, netizen asal Filipina mengaku terheran karena Marcelino Ferdinand mulai mendapat kepercayaan di Oxford United. Marcelino Ferdinand masuk daftar susunan pemain saat Oxford United bertandang ke markas Sheffield United di laga pekan ke-17 Championship 2024 hingga 2025. Kualifikasi Piala Dunia putaran 4 diadakan di Stadion Netral, Jakarta 27 November 2024. Berbeda dengan ronde 1, 2, dan 3 yang menggunakan format kandang dan tandang. Ronde 4 WCQ 2026 Asia akan diadakan di Stadion Netral dan pendek menggunakan format setengah kompetisi. Masing-masing tim bakal memainkan 2 pertandingan dalam grup yang sama. Tiap tim juara grup berhak lolos ke otomatis ke Piala Dunia 2026, menyusul 6 tim yang sudah lolos dari ronde 3. Kemudian ada pula 1 tiket playoff yang bisa diperebutkan oleh tim runner-up grup A dan B di ronde 4. Pemenang laga berhak melakoni babak playoff antar konfederasi menghadapi tim wakil dari Afrika. Di ronde 4 ini, tim yang berasal dari grup yang sama ketika di ronde 3 tidak akan bertemu kembali. Jika mengacu pada klasemen terbaru, Indonesia berpotensi menjadi negara solo petarung melawan negara Teluk Arab jika berhasil lolos ke ronde 4. Deretan tim yang berpotensi menjadi lawan Indonesia yaitu Yordania dan Oman dalam kurung Grup B serta Uni Emirat Arab dan Qatar dalam kurung Grup A. PSSI mengumumkan bahwa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran keempat akan digelar di Stadion Netral. Keputusan ini diambil demi menciptakan suasana yang lebih aman dan adil, menghindari gangguan dari supporter yang dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. PSSI menyatakan bahwa stadion netral akan dipilih berdasarkan faktor keamanan dan fasilitas yang memadai dengan opsi lokasi di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tim kuat di Asia. Pelatih Sintayong dan para pemain timnas Indonesia fokus pada persiapan taktik dan fisik dengan harapan dapat memberikan penampilan terbaik di kualifikasi. Meskipun tidak bermain di depan pendukung sendiri, timnas Indonesia tetap mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia melalui siaran langsung dan media sosial. Keputusan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.